Anda kembali lagi menyaksikan CNBC Indonesia Awards 2021 The Most Inspiring Technology Companies. Dan kita lanjutkan kembali dialog kita. Tadi kita sudah berbicara terkait dengan seperti apa peningkatan kinerja dan juga pastinya strategi ke depannya. Tapi kalau untuk tantangan yang dihadapi dalam perkembangan bisnis dan juga aplikasi, apakah ada di tengah pandemi ini, Pak Budi? Tentu saja ada tantangannya. Apalagi pandemi ini kita tahu bahwa interaksi antara manusia itu sangat risky ya untuk adanya penyebaran COVID ini. Oleh karena itu, sewaktu pandemi kemarin di gudang-gudang kita tersebut, kita mengadakan prokes yang ketat sekali untuk semua orang agar kita tidak mau ada resiko di mana kalau satu orang kena bakal menutup semua gudang. Dan alhamdulillah selama pandemi ini kita tidak mengalami kasus yang besar ya di gudang-gudang kita dan semua operasi masih berjalan dengan lancar. Karena adanya dukungan dari semua tim dan juga dengan adanya layanan dari masyarakat dari pemerintah ya yang memberikan selalu arahan agar kita mengadakan prokes yang ketat itu. Nah, itu dari sisi pengamanan di gudang. Kalau dari sisi keamanan aplikasinya tentu saja karena adanya progres atau peningkatan dari transaksi yang ada di sistem kita itu membuat kita harus berinovasi agar server kita itu ataupun semua software kita itu masih bisa jalan dengan lancar. Dan itu memang agak challenging tapi berhasil kita lakukan juga. Oke, berarti perbaikan-perbaikan ini selalu dilakukan begitu ya untuk aplikasi dari Shipper sendiri. Nah, kalau terkait dengan hal ini, Tokopedia sebagai salah satu sektor atau marketplace yang mendapatkan berkah begitu ya di tengah pandemi, apakah ada tantangannya juga dalam hal perkembangan bisnis dan juga terkait dengan aplikasi, Pak Leon? Ya, tantangan pasti ada ya. Tapi kita semangat kolaborasi sih. Yang pertama saya acungi jempol buat teman-teman partnersnya kita ya. Partners kita banyak kan, terutama partner logistik terutama. Misalnya contoh kita bagaimana teman-teman dari partner logistiknya kita melakukan contactless delivery dengan baik. Oh itu bagus sekali. Kemudian kita UKM kita sih. Jadi kita bisa lihat sebenarnya UMKM pelaku usaha yang satu atau lain hal ya, mereka terekspos dengan digital itu tuh yang bisa bertahan gitu. Bahkan bukan hanya bertahan, tapi bahkan bisa berkembang jauh lebih baik. Nah, tantangan ini sih termasuk yang paling utama ya. Jadi kita harus nih bimbingan terus kita lakukan, edukasi terus kita lakukan. Tokopedia kita sudah membentuk tim merchant, tapi bukan hanya bisnis yang kita utamakan, tapi juga edukasi ya. Jadi tim merchant education kita juga ada terus, kita dampingi mereka terus. Kemudian kita bikin pusat edukasi seller Tokopedia ada. Jadi nanti teman-teman bisa tinggal cari aja, buka web gitu, ketik aja pusat edukasi seller Tokopedia, itu materinya udah banyak, berbagai video juga banyak. Kita yang tingkat pemula ada, yang tingkat lanjutan juga ada gitu. Nah itu harapan kita adalah kita bisa membantu, kita bisa mendorong lah ya adopsi digital itu dengan lebih baik. Yang terakhir tentu saja karena kita adalah super ekosistem, support system kita harus selalu mendukung mereka sih. Kita dukung mereka, mereka masuk, mereka mulai berjualan secara online. Nah kita dukung dengan layanan finansial yang baik, kita dukung dengan layanan fulfillment dan logistik yang baik, dengan network pembayaran kita juga yang baik dan banyak. Yang terakhir, jangan kita lupakan teman-teman yang O2O ya, online to offline melalui mitra Tokopedia, offline to online, karena mereka selama ini kan mereka warung-warung ya, mereka itu tidak bisa dipaksa begitu saja langsung go online, karena pelanggan mereka kan seperti komunitas ya, jadi kita datang gitu, tidak cuma berbelanja tapi sekalian berdiskusi, berbagi cerita di dunia offline dengan tetangga-tetangga sekitar. Nah, tapi kita bisa bantu dengan cara kita memberikan mitra Tokopedia app sehingga restock dari mereka tidak kehilangan kesempatan untuk berjualan sih. Jadi saya rasa itu tantangannya dan apa yang sudah kita lakukan untuk membantu mereka. Oke, Pak Leon, kita ketahui juga bahwa Tokopedia kan sudah memberlakukan work from home sejak awal pandemi begitu ya. Apakah ini menjadi tantangan bagi Tokopedia atau justru menjadi opportunity, Pak Leon? Nah ini seru sih. Kita work from home kita dari awal ya, dari Maret pertengahan waktu itu. Nah memang tantangan yang pertama itu begini. Walaupun Tokopedia itu kita digital native ya, kita ketika kita kerja dari kantor juga
lantai kita kan banyak. Kita memang sudah terpisah-pisah beberapa lantai. Kita juga terpisah kantor dengan teman-teman kami di customer care ya. Mereka waktu itu di Puri. Sedangkan headquarters kita adalah di Satrio ya. Tapi walaupun begitu, penyesuaiannya tentu saja penting. Jadi yang pertama itu tantangan kita adalah menyiapkan infrastruktur. Jadi tadinya kita mempunyai infrastruktur yang sangat baik di kantor, tapi sekarang kita harus mereplikasi infrastruktur yang sama sehingga teman-teman Tokopedia, Nakama semua di rumah juga bisa mengakses pekerjaan dengan lancar, tapi harus juga aman gitu. Nah itu tantangan infrastruktur yang pertama. Nah tantangan yang kedua adalah ini agak ada yang berubah sih, karena ketemu face to face ya, kita meeting di ruang meeting, kita sama-sama di ruangan yang sama, papan tulisnya lengkap, kita bisa ngobrol dengan lebih baik, kita bisa menggambar sana-sini, diagramnya kita bisa gambar dengan baik. Nah itu pengalaman itu yang agak susah untuk kita replikasi di online, walaupun sudah melalui Zoom call atau melalui video conference yang lain gitu. Nah ini tantangannya adalah kita harus sangat-sangat disiplin untuk membaca dan sangat disiplin untuk menulis. Jadi semuanya itu harus tertulis dengan baik, dengan rapi, ya. Tapi tulisan-tulisan dan dokumen-dokumen tersebut harus didistribusikan dengan baik ke semua Nakama Tokopedia, baik itu yang pimpinan, level yang berdiskusikan tentang strategi, tapi juga ke di bagian-bagian bawah yang akan melaksanakan itu. Dan berbagai lokasi, berbagai tempat, ada beberapa yang internetnya kadang-kadang kurang bagus, ada beberapa yang internetnya memang sudah bagus. Nah itu tantangan itu sih. Jadi menerjemahkan interaksi face to face itu menjadi dokumen tertulis yang sangat baik dan sangat rapi, dan kita harus mendistribusikan ya supaya semuanya bisa membaca dengan baik. Kira-kira begitu ya Mbak Monik. Oke, berarti cukup banyak tantangannya juga begitu ya Pak Leon dengan adanya work from home ini. Selanjutnya saya ingin ke Halodoc dengan jumlah transaksi atau pastinya konsultasi yang meningkat dengan pesat begitu ya di tengah adanya pandemi ini. Apakah ada tantangannya juga bagi Halodoc? Oke Mbak Monik, thank you. Banyak banget sebenarnya, tapi tantangan kelihatannya sih tadi sudah cukup jelas diinformasikan oleh teman-teman ya. Jadi sewaktu diinformasikan bahwa ini di-announce bahwa ada pandemi, kita sendiri mau nggak mau harus mulai adaptasi gitu ya dengan lingkungan yang baru. Pemanfaatan Zoom, kemudian mau nggak mau harus jadi jarang ketemu di kantor, itu udah sesuatu yang pasti. Kemudian ada tes COVID berkala, nah itu sangat menantang sekali gitu ya. Jadi waktu dari awal sampai terakhir antigen, kemudian untuk sampai ke PCR itu jadi masih tantangan buat kita juga. Karena kadang ada orang yang, aduh kenapa sih gue mesti kayak gini terus, ya udahlah, please sabar aja gitu. Jadi dari saya cuma mau tambahin sedikit aja Mbak, bahwa untuk selama pandemi ini sebenarnya tantangan yang paling besar sebenarnya adalah untuk ke literasi digital sama literasi kesehatan, kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena di Indonesia sendiri ini alamnya kan luas banget ya. Untuk penetrasi digital sendiri bukan sesuatu yang mudah, gitu. Apalagi waktu kita masuk ke kota tier 2 ataupun kota tier 3. Jadi memang ini dibutuhkan sekali adanya penetrasi untuk internet supaya bisa masuk sampai ke desa-desa. Kemudian juga adanya edukasi yang nggak kalah penting mengenai pemanfaatan digital mengenai kesehatan. Kalau kita lihat dari Kominfo awal pandemi itu sudah mulai mengeluarkan ada buku gitu ya, ada kitab tentang yang hoax gitu ya. Nah, kita menjadi salah satu bagian di situ. Jadi ada beberapa platform yang memang kita juga menggemborkan mengenai KIE, bagaimana sih COVID, kemudian bagaimana sih pemanfaatan kesehatan yang tepat. Kira-kira seperti itu sih Mbak. Dan yang nggak kalah pentingnya adalah ini yang lagi banyak dibicarakan banyak orang, bagaimana sih adopsi regulasi dan turunannya supaya pemanfaatannya itu jadi lebih baik, kira-kira begitu. Oke, berarti tantangannya ada di literasi kesehatan dan juga pastinya edukasi begitu ya Mbak Adeline. Oke, Ya, baik, menarik sekali, betul. tapi kita sekali lagi kita harus break terlebih dahulu, dan pemirsa jangan kemana-mana, dialog bersama dengan Budi Handoko, co-founder dan CEO dari Shipper, VP Government Relation and Corporate Affairs Halodoc Adeline Hindarto, dan juga pastinya co-founder dan juga Vice Chairman dari Tokopedia Leontinus Alva Edison dalam CNBC Indonesia Awards 2021, The Most Inspiring Technology Companies akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama dengan kami.